Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Hamzah dengan NIM 111240149 dari Fakultas Hukum Universitas Sultan Tirtayasa. Kali ini saya akan membahas pertemuan pertama mata kuliah Hukum Internasional yang diampu oleh Ibu Hera Susanti. Pada pertemuan pertama mata kuliah Hukum Internasional ini, saya mendapatkan 2 poin, yakni yang pertama yaitu membahas tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Ibu Hera Susanti sangat menekankan yang namanya tata krama atau attitude atau sopan santun. Selanjutnya, Ibu Hera Susanti beliau membahas tentang penilaian beliau selama 1 semester. Penilaian beliau dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama UTS 20%, UAS 20%, dan yang ketiga tugas 60%. Tugas itu mencakup dalam kehadiran, kesopanan, dan tugas kelompok beserta tugas individu lainnya. Selanjutnya poin yang kedua yaitu membahas tentang dasar teori hukum internasional. Hukum internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan subjek hukum internasional lainnya, seperti perjanjian internasional, hukum laut internasional, sengketa internasional, dan yang paling dahsyat yaitu hukum luar angkasa. Hukum internasional juga memiliki 2 bagian. Yang pertama, hukum publik, dan kedua hukum private. Hukum publik internasional adalah hukum yang mengatur hubungan antar negara dan organisasi internasional. Contohnya seperti konferensi Jenewa yang terjadi pada tahun 1949 yang membahas tentang perang, melindungi orang-orang yang perang dan mengatur dalam peperangan. Terus yang kedua itu hukum internasional private adalah hubungan hukum yang melibatkan subjek hukum pribadi lintas negara. Contohnya seperti hukum warisan internasional. Misal, warga negara Indonesia meninggal dan ahli warisnya itu ada di beberapa negara. Maka hukum internasional privat itu berfungsi di situ. Selanjutnya, saya mendapatkan manfaat hukum internasional. Manfaat hukum internasional adalah menjamin keteraturan dan kepastian dalam hubungan internasional. Salah satu contohnya ialah menjadi acuan dalam penyelesaian sengketa batas wilayah. Jadi, hukum internasional itu penting untuk dipelajari karena untuk membahas bagaimana kinerja negara-negara di luar sana. Dan juga suatu kebiasaan masih menjadi tolak ukur dari suatu hukum. Maka Mahkamah Internasional mengakui bahwa kebiasaan internasional merupakan salah satu sumber hukum internasional. Jadi hukum internasional juga ketika tidak menemukan jalan keluar, maka salah satu sumber hukum yang dianut oleh Mahkamah Internasional itu kebiasaan internasional. Ya, cukup sekian dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.